Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hermawan Sulistyo, NPM 2211-6005. Saya mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, semester 3 kelas A. Saya akan menyampaikan analisa tentang visi misi Capres dan Cawapres Indonesia tahun 2024 tentang hukum, korupsi, dan pelayanan publik. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memaparkan langsung ke materi. Sebelumnya, saya akan memberitahukan tugas ini, yaitu pada program studi ilmu pemerintahan, yaitu mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan. Baik, saya akan langsung saja. Dari segi hukum, kita akan langsung. Hukum dari Anies dan Muhaimin berkata, yaitu dalam penegakan hukum kita tidak ingin merubah dari negara hukum ke negara kekuasaan. Perbedaannya yaitu negara hukum mengatur kekuasaan, tapi kalau negara kekuasaan, yaitu kekuatan mengatur hukum. Maka dari itu, tidak boleh kekuasaan yang mengatur hukum. Dari pandangan Prabowo dan Gibran, political will kehendak daripada pemimpin. Karena kenyataannya adalah kita lihat beberapa menteri atau kabinet kerja diserahkan oleh beliau dan untuk dia adili ketika emang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Itu perspektifnya perkataan Prabowo dan Gibran dari segi hukum. Kita akan lanjut berikutnya. Ganjar dan Mahfud. Kekuasaan itu sebetulnya kecenderungan korupsi. Maka ini kita harus sikat habis. Karena kalau penanganannya hanya biasa-biasa saja, kalau tindakan sudah dilakukan dan masih saja seperti itu, maka problem aktor atau entah salah pilih orang atau kita yang terlalu lemah. Baik, dari ketiga Capres dan Cawapres, yaitu ada Anies dan Muhaimin, Prabowo dan Gibran, Ganjar dan Mahfud, dari perspektif hukum, kita langsung masuk kepada pakar ahlinya, yaitu yang akan saya angkat mantan Hakim Agung Indonesia, Bapak Altijo Alkostar, mengenai dalam konteks hukum, sehingga dengan demikian keadilan adalah perasaan batin dari kebenaran. Adapun filsafat yang dikaji yaitu realisme, kebenaran yang dicapai dari panca indera, serta dasar dari menegakkan keadilan itu adalah bagian untuk membahagiakan diri kita sendiri. Pada poin kedua,
kita akan mengangkat yaitu korupsi. Pada capres dan cawapres, yaitu yang pertama kita akan mengangkat dari segi korupsi yaitu pada Anies dan Muhaimin. Pada statement Anies dan Muhaimin, komitmen pencegahan korupsi harus diawali dari puncak, sehingga dapat dicegah sejak dini dengan melakukan pendidikan anti korupsi di dunia perguruan tinggi. Maka dari itu, dapat mengedukasi khususnya para intelektual untuk melakukan pencegahan sedini mungkin. Dan lebih daripada itu, kepercayaan publik mengenai mutu KPK dinilai masih rendah di mata publik. Maka daripada itu, menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan untuk sadar bahwa ini menjadi PR kita semuanya serta komitmen bersama. KPK seperti yang kita ketahui memiliki kekuasaan tertinggi untuk memberantas korupsi tersebut. Visi misinya pada statement Anies dan Muhaimin mengenai korupsi yaitu pada poin pertama, meningkatkan indeks persepsi korupsi. Poin kedua, memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integrasi Nasional atau yang dapat kita singkat SIN dengan melibatkan pemerintah dan swasta. Poin ketiga yaitu mendorong pengesahan RUU atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Baik, saya akan lanjut pada statement dari korupsi daripada Prabowo dan Gibran. Statement Prabowo dan Gibran yaitu tekad memberantas korupsi dan sungguh-sungguh secara totalitas melalui dengan tahapan yang sudah dilakukan pada pendekatan pendidikan sudah berjalan dengan baik. Memandang dari segi sistemik dan realisme, yaitu secara realistis kita harus mengukur atau mengatur dari semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintah, atau maksud kami dari semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki. Jadi, yang paling terpenting yaitu dilakukan pendekatan secara realistis dan sistemik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak masuk akal dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena seperti yang kita ketahui, korupsi adalah hal yang merusak Indonesia ataupun negara, menggagalkan Indonesia atau negara ini untuk lebih maju. Karena dengan demikian, negara kita ini sangat kaya dan sangat potensial, serta sangat mungkin negara kita dapat melompat menjadi negara yang hebat. Visi dan misinya Prabowo dan Gibran dalam konteks korupsi yaitu poin pertama, menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam pemberantasan korupsi yang bersifat preventif. Poin kedua,
Program edukasi anti korupsi bagi generasi muda. Poin ketiga, memprioritaskan pemberantasan korupsi pada sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kita akan lanjut saja pada capres dan cawapres berikutnya, yaitu Ganjar dan Mahfud. Pada statement Ganjar dan Mahfud mengenai korupsi adalah komitmen pencegahan korupsi itu dapat kita wujudkan sebagai gerak nyata. Bagaimana kita mewujudkan pertumbuhan ekonomi? Maksud saya, bagaimana kita mewujudkan pertumbuhan ekonomi betul-betul governance dilakukan dan hukum ditegakkan, pasti pendapatannya akan mengalir dengan baik karena potensi kita sangat tinggi. Yang berikutnya adalah sikap KKN yang harus diberantas mengenai konsep digitalisasi, karena kalau sistem udah baik pasti regulasi juga baik. Maka aktor atau SDM juga harus baik. Dan lain daripada itu, digitalisasi pada sistem keuangan harus dilakukan, karena mengenai hal itu penghematan bisa dapat dilakukan. Transaksi tunai itu sangat sulit untuk dilacak. Melakukan e-budgeting dan e-planning untuk transparansi dan birokrasi menjadi sebuah kewajiban, dan tentu saja transaksi anggaran yang jelas asal-usulnya dan anggaran yang jelas dengan pelaksanaan mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Maka dari itu, penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan koordinasi dari antar lembaga serta kewenangan penuh untuk mitigasi dalam mengembalikan independensi keberadaan KPK, sehingga KPK juga tidak mudah diintervensi oleh siapapun. Dan dengan inilah pola-pola koordinasi supervisi dapat dilakukan dengan melibatkan KPK dan dunia usaha, juga termasuk dunia pendidikan, adalah merupakan cara pencegahan yang bagus. Visi misinya yaitu poin pertama, berupaya memperkuat KPK bersama Kejaksaan dan Polri secara sinergis dan harmonis. Poin kedua, mengamankan aset negara dari tangan koruptor. Poin ketiga, berkomitmen untuk menempatkan pemberantasan korupsi yang tegas untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih. Saya akan mengangkat, yaitu pada pakar ahli yang mau saya angkat, yaitu mantan Hakim Agung Indonesia yang seperti kita ketahui, Bapak Artijo Alkostar, yang dimana beliau adalah sosok yang ditakuti oleh para koruptor. Artijo Alkostar kerap menambah hukuman para terpidana koruptor. Namun ada salah satu keinginannya yang belum terpenuhi hingga pensiun, adalah menghukum mati para koruptor. Menurut beliau, korupsi itu kejahatan luar biasa karena mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat. Baik, saya akan lanjut saja kepada tema kita, yaitu capres dan cawapres dari segi pelayanan publik.
yang akan disampaikan pada Capres dan Cawapres kali ini, yaitu Anies dan Muhaimin pada statementnya perihal dari pelayanan publik, yaitu prioritaskan dari segi pelayanan yang rentan serta berkebutuhan khusus. Kemudian dari segi pelayanan juga harus dibuatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Berbicara mengenai kerukunan, maka harus ada usaha berkomunikasi dengan baik oleh semua pihak serta elemen, karena negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat, dan negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua, sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, kita akan lanjut saja pada Capres dan Cawapres Ganjar dan Mahfud mengenai statement pada pelayanan publik, yaitu mengenai pelayanan publik, yaitu adanya langkahnya melangkah dalam mengajak mereka dalam berpartisipasi sejak awal dengan menghadirkan di setiap agenda musrenbang. Kenapa? Dengan demikian, karena agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli dengan apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang diharapkan bisa mempresentasikan apa yang mereka harapkan. Lain daripada itu, pada sisi aparaturnya, meski ada kontrol publik, yaitu komplain daripada publik, yang dimana pemerintah gak boleh baperan dan pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan. Kita akan lanjut saja pada Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran dari segi pelayanan publik pada statementnya, yaitu mengenai pelayanan publik adalah langkahnya untuk mengajak berpartisipasi sejak awal. Baik, maksud saya, kita akan lanjut saja pada statementnya Capres dan Cawapres 2024, yaitu dari segi statementnya Prabowo dan Gibran. Dari segi pelayanan publik harus terukur dari segi aspek apapun dan background apapun itu. Misalnya, petani seperti pendistribusian pupuk dan hal lainnya. Sektor hilirisasi terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, dan menciptakan ekonomi yang terus tumbuh serta berkelanjutan. Kita akan lanjut pada pakar ahli yang mau saya angkat dari segi pelayanan publik, yaitu pada mantan Hakim Agung Indonesia Bapak Artijo Alkostar. Makna daripada kejujuran itu tidak ada sekolahnya, karena kejujuran itu tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan. Maka daripada itu, bekerja itu ikhlas saja. Jadi kalau kita ikhlas, anggota tubuh kita itu akan menjadi nutrisi kesehatan. Jadi kalau bekerja tidak ikhlas, itu akan menjadi biang racun dalam tubuh kita. Maka dengan demikian, itu tergantung kepada niatnya. Beliau ketika bekerja selalu mempertanggungjawabkan pekerjaannya, yaitu pada pertama, kepada kebenaran ilmunya, kedua, kepada institusinya, dan yang ketiga, kepada publik serta kepada stakeholder untuk dinilai, dan selanjutnya kepada hati nurani. Yang terakhir yaitu kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan daripada perkataan saya.
Saya izin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.